Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan religius? Semoga dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Abu Nawas yang minta tolong kepada seekor lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda Raja akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugiannya. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi. Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas mengadu. "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda Raja hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," jelas Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan, wahai Abu Nawas?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda Raja sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu, wahai Baginda." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Bahkan yang hinggap di kaca pun ia pukuli. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias hingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja.
Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon undur diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur, dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang lega. Istrinya sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas ini adalah bahwa kita harus selalu meminta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Adakah hal lain yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Abu Nawas kali ini? Silakan beri tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu dengan kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mensubscribe channel ini dan yang telah setia menonton channel Kawan Religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.